Terima kasih. Ini Bila Tuhanku. hah? Apa? Tiga nomor aja pertama. Oh. Simo ngamoy-amoy aji-aji ece-ece. Motor. Ya jago. Simong ji. Aji yang anak sangit. Simong. Wah, hari ini tebakan bantai benar kali ini. Sore kira pagi. Ini, ya. Ini ya, botak. Seperti mau kaki ya, botak. Lebih masak bukan protein itu. Benda deh cuma jadi berat kalau kita pakai itu. Alergi.
Salah nyingit. Wala daging ya aja. Kan pelanggan sih kok. Orang kan dia tahu kita ini orang. Besok gimana kesimpulannya besok? Besok gimana? Besok di Hong kan nih. Makan di rumahnya. Makanya ini orang mesti mah. Konsentrasi, kok fokus. Besok kita makan di rumah Jihong, nanti makan lagi di rumah Jihong. Kita juga bongkar rumah Jihong. Rumah Jihong kita bongkar. Kita bongkar rumah Jihong, kalau nggak mau ya balik ke Jakarta. Tidak, makanya inilah pokoknya. Anggap baiklah yang sini, dia tidak ke sana. Kita mikir. Tapi nggak usah diituin, nggak usah pindah patah lagi, langsung semuanya disatuin itu, disatuin di mangkok-mangkok apa, nanti pilih sendiri, oper-oper, karena di rumah orang undangan, kan apanya, yang ininya apa dioper-oper pakai kayak pakai troli gitu, nanti dia sendok ke sini, jadi nggak perlu pasang meja di depan itu. Kayak di Batak Damaram dong. Ya, nah kayak di Bangka Damaram. Dia piring dari sini. Oh, nggak ada dia. Cewek tirainya. Tapi kita ketemu dulu. Oh. Orang akan makan dulu. Terus yuk bisa ibadah. Mana dia kita mau piring ke rumah. Ah, ini banyak ya. Dia lagi nih tuh. Bedanya mungkin. Dia kan mau pesta, masa dia nggak ada piring? Hah? Apa gampang-gampang bisa cari. Dikondisikan. Oh. Oper-oper itu. Menyesuaikan. Jadi karena di rumah, besok kita makan di rumah ini apa yang ulang tahun, rumah Oma. Oh, Taiji. Yang ulang tahun. Sekali-sekali senangkan hati orang tua, kasih senang, kasih hiburan. Kalau tahu gitu aku pergi kemarin juga gitu. Ah, tunggu nanti tanggal bulan 8. Ini bulan 8. Bulan 8. Bulan apa tanggalan Cina? Oh, ini masih cheat gue ya? Ini masih bulan 7. Oh, bulan Iya. Cina. Oh. Masih bulan 7 ya? Oh, sama sih, posisi. Ini udah tanggal, nanti juga kan mungkin ada lumpo yang datang itu, lumpo dari Thailand yang diundang ke Damaram. Mungkin juga nanti ada waktu Acan Maha bawa berkunjung ke sini. Nah, nanti lihat-lihatlah ketika beliau datang, mungkin ada diskusi dhamma atau bagaimana ya, bisa dikondisikan tergantung kesiapan beliau juga. Kalau beliau terlalu lelah, fisik terlalu lelah juga mungkin juga kasih beliau istirahat ya, karena usia sudah 80 tahun lebih katanya. Tapi mungkin acara di sana ya ada Dhammatalk, mungkin beliau ceramah. Jadi kita juga lihat
bagaimana nanti tanggal 30. Kalau misalnya memang memungkinkan kita pergi sore, ya pergi sore. Tapi kalau misalnya Bante Mahawirat minta berangkat pagi, ya pagi juga, tergantung nanti sikonnya. Tanggal 31 donor darah nih. Siapa punya darah lebih juga bisa donorin, silakan. Buat kebajikan sekali-sekali. Bentuk berbuat parami yang lebih tinggi, upah parami. Kalau dana makanan, dana materi yang ada di luar, nah itu namanya parami. Kalau dana organ tubuh seperti darah, seperti mata dan lain sebagainya, organ tubuh kita yang kita danakan, itu namanya upah parami. Nah, yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya ada lagi yang lebih tinggi nih, dana kehidupan, ini paramata parami. Nah, Sang Buddha Guru Agung kita, itu punya pengembangan parami yang demikian, sehingga bisa jadi sama Sang Buddha. Karena pada saat beliau itu menjadi seorang raja ketika masih sebagai bodhisatta, pagi hari beliau sudah bertekad, kalau hari ini ada siapapun yang meminta apapun, akan diberikan. Itu bertekad dalam hati. Walaupun meminta nyawa sekalipun, juga akan saya berikan. Nah, di situ kursi Dewa Indra itu mulai panas. Bahwa bodhisatta telah menyatakan tekad yang luar biasa. Akhirnya Dewa Indra menjelma menjadi seorang buta, peminta-minta. Orang buta tidak punya apa-apalah, layaknya mungkin gembel gitu, kalau zaman sekarang disebutnya. Nah, datang ke istana, sempat dijaga oleh pengawal itu, tidak kasih masuk, tapi ingin masuk juga, pasti ingin menemui raja. Begitu sampai di hadapan raja, menyatakan keinginannya. Orang buta yang Jerman Dewa Indra ini ingin menguji seberapa sungguh tekad dari bodhisatta, yang mengatakan, sudah lama saya tidak bisa melihat dunia, kedua mata saya ini buta. Jadi mohon yang mulia, berikan kedua mata untuk saya. Di sini para prajurit dengar seperti itu, sudah naik pitam semua. Ini kurang ajar, minta mata dari raja. Tapi raja kemudian menghalangi semuanya, mengatakan, tidak perlu menindak Pak Tua ini. Saya akan memberikannya sendiri, karena sudah jadi tekad saya. Lalu beliau pun memohon tabib istana untuk ambil mata beliau. Langsung saat itu juga matanya, kedua mata tersebut dikorek, dipindahkan ke mata dari orang tua tersebut. Seluruh kerabat di istana menangis semuanya, melihat dari apa yang raja itu korbankan, kedua matanya. Sampai setelah itu matanya pun diangkat lalu dipasangkan ke mata orang tua itu dan berfungsi. Secara normal orang tua itu bisa melihat, lalu kemudian raja pun tidak bisa melihat apa-apa lagi karena sudah tidak ada matanya. Tidak lama kemudian Pak Tua itu pun langsung tertawa, begitu bergembira, lalu menunjukkan bahwa siapa dirinya yang sebenarnya. Dan akhirnya dari mata yang tidak ada, mata raja yang sudah didanakan, secara gaib, secara muslihat, tiba-tiba muncul kedua mata, tidak menjadi mata seorang raja tersebut. Mata yang kali ini jauh lebih bagus daripada mata yang sebelumnya, bisa melihat begitu jauh hingga berkilo-kilometer jauhnya. Ini adalah buah dari paramita. Di zaman Sang Buddha ketika masih bodhisatta ada kisah demikian. Makanya kadang kalau kita pikir seperti dongeng, hal yang tidak mungkin, mata sudah tidak ada tiba-tiba balik lagi. Tapi kita sebagai penganut Buddha Sasana, itu yang tertuang juga di dalam kitab suci, ya percaya tidak percaya juga, ya seperti itu adanya. Ya coba nanti buktikan saja sendirilah. Tapi jangan main-main saja. Nanti macam-macam coba, ingin punya mata yang lebih bersih, punya mata yang lebih baik, ya sudahlah, danakan saja. Tidak tahunya tidak balik-balik, buta selamanya, bodoh juga. Lihatlah bedanya antara mana manusia agung dan mana
orang yang mungkin paraminya kurang. Nah, tapi bagaimanapun itu, inilah bentuk menyempurnakan paramita. Siapa-siapa juga punya jalan ya. Kalau di Thailand itu banyak yang mana mereka sudah buat perjanjian. Jadi kalau seandainya meninggal, itu akan danakan tubuhnya akan langsung dijemput ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit untuk penelitian. Jadi ada di rumah sakit itu ada anak-anak magang mahasiswa. Nah, jadi butuh kadang tubuh yang untuk otopsi itu, untuk belajar organ-organ dalam dan lain sebagainya. Nah, dia biasanya itu akan sudah danakan. Jadi pikir ya buat apa lagi juga, sudah mati. Ya sudah, kalau setelah mati danakan saja. Buat jadi pengetahuan, buat jadi manfaat, dokter-dokter muda, calon-calon dokter dan lain sebagainya. Nah, setelah itu juga biasa dikremasikannya juga nanti akan dikremasikan secara kerajaan, secara memiliki martabat, karena sebagai orang yang dianggap berjasa. Jadi dari kerajaan langsung nanti di acara kremasinya. Tapi biasa juga tidak langsung kremasi, biasa mungkin bisa tunggu sampai setengah tahun, 1 tahun, nah, tergantung. Karena ya selama tubuhnya masih jadi penelitian, ya masih dipakai terus kan. Tapi setelah itu nanti dikremasikannya secara kerajaan, secara besar-besaran lah. Seperti orang punya punya tingkatan, tidak sembarang. Ini sekedar memberitahukan saja. Mungkin beberapa juga di Indonesia mungkin ada, tetapi mungkin belum begitu terkenal lah. Tapi kalau di Thailand banyak yang demikian. Selanjutnya siap-siap lah anumodana pelimpahan jasa. Sabbaroga winimutto sabbasanta pawajito sabbaweramati kanto nibuto catuang bawasabitiyo wiwajantu sabbarogo satu mate bawa tuantarayo suki dingkayuko bawa abiwadana silisani cang wuda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwanno sukang balang ayudo balado diro wanado patibanado sukasada tamedawi sukhang so adigacati ayung datawa balang wanang sukhanca patibanado digayuya sawahoti yatayatu papajati bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata sabba dhammanubhavena sadasoti bawantu te bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata sabba sanghanubhavena sadasoti bawantu te.